Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Naif dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Insya Allah di sore hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai etika berorganisasi dalam Muhammadiyah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Pundi Khorol Akmaliyah, Mbak Ermiati, dan Mbak Atika Nabila Surya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan. Di dalam presentasi ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu kehidupan Islami dalam berorganisasi. Yang kedua ada kedudukan dan fungsi amal usaha Muhammadiyah. Dan yang ketiga kehidupan Islami dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu kehidupan Islami dalam berorganisasi. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga dan pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah. Persyarikatan dengan penuh komitmen dan istiqomah, kepribadian yang mulia, wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliyah yang unggul, sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan. Menggugah ruh al-Islam dan ruh al-Jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan, sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah. Setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. Dalam lingkungan persyarikatan, hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu, baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan, hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat, seperti kultum, dan selalu mengindahkan waktu sholat dan menunaikan sholat jamaah. Para pemimpin Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid, dan menggiatkan peribadatan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wajib menumbuhkan dan menggugah perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya. Setiap anggota Muhammadiyah, terutama untuk para pemimpinnya, hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam persyarikatan. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya. Dalam setiap lingkungan persyarikatan, hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah. Dengan semangat tajdid, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi. Setiap anggota pimpinan dan pengelola persyarikatan dimanapun berkiprah, hendaknya bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan dan kejujuran yang tinggi. Muhammadiyah pada hakikatnya, karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah, dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap anggota pimpinan maupun warga persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taklid, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi amal usaha Muhammadiyah. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuannya,
Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu jenis amal usaha Muhammadiyah. Di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah, jenis amal usaha itu diklasifikasikan terdiri dari bidang garap. Yang pertama yaitu bidang agama Islam yang menanamkan keyakinan dan memperluas pemahaman. Wujud aksi amal usahanya yaitu seperti meniadakan kebiasaan atau tradisi upacara selamatan, misal mitoni orang hamil, selamatan kematian, dan lain-lain. Kemudian, memberantas tradisi keagamaan yang dianggap sebagai ajaran Islam seperti selamatan atau haul untuk para wali atau syekh. Ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu, membaca ayat Al-Quran misal Quran surat Yasin pada malam Jumat. Yang ketiga yaitu memurnikan dan meluruskan amaliyah ibadah seperti meluruskan arah kiblat, melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, dan menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam para wali yang dikeramatkan. Keempat yaitu memelopori pembentukan Departemen Agama. Dan yang terakhir yaitu membentuk majelis yang mengelola bidang keagamaan Islam, yaitu seperti majelis tarjih, majelis tabligh, majelis wakaf, dan kehartabendaan. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang pendidikan, dirintis dengan berorientasi perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren, seperti sekolah-sekolah umum modern, madrasah atau pesantren, dan yang terakhir perguruan tinggi. Untuk menjalankan dan mengelola amal usaha Muhammadiyah, maka dibentuk Majelis Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren, Majelis Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Majelis Pendidikan Kader. Untuk bidang ketiga yaitu bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan mal, panti asuhan, panti miskin, serta panti jompo, balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum. Untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah, maka dibentuk majelis dan lembaga seperti Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Lingkungan Hidup, dan Lembaga Penanggulangan Bencana. Untuk bidang keempat yaitu bidang politik kenegaraan. Untuk menjalankan kepeduliannya, maka amal usaha Muhammadiyah membentuk majelis dan lembaga. Yang pertama yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian yang kedua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Untuk bidang yang terakhir yaitu bidang ekonomi dan keuangan, yang mana bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha di bidang ini diantara lain yaitu seperti BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan. Untuk menjalankan amal usaha di bidang ini, dibentuk majelis dan lembaga, seperti Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, dan Lembaga Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan. Lalu kedudukan amal usaha Muhammadiyah sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk fungsi amal usaha Muhammadiyah sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata. Lalu yang kedua yaitu fungsi sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu kehidupan Islami dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Yang kesatu yaitu amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan
persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pimpinan amal usaha dalam pengelola amal usahanya harus tunduk dan kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. Selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Karena itu, status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan ketidakpentingan persyarikatan. Selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-sejujurnya. Yang selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Yang selanjutnya, sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran. Ketentuan yang berlaku yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Untuk itu, setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. Yang selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawab khususnya dalam hal keuangan atau kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah. Maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga atau anggota Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah, diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban, dan bersikap berlebihan. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntunan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis atau persaudaraan dan kasih sayang tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. Yang terakhir yaitu seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan takarub kepada Allah dan memperkaya rohani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian, tadarus, serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di dalam grup WhatsApp ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.